Shalom adik-adik semua, selamat sore, selamat beribadah kembali di ibadah online pada sore hari ini Komunitas Gereja. Puji Tuhan, Papi Robi percaya adik-adik semua dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan, amin. Puji Tuhan, yuk mari kita siapkan hati kita untuk kita memuji, memuliakan nama Tuhan, dan kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah pada sore hari ini, terlebih dahulu kita mau berdoa kepada Tuhan, minta pimpinan dan penyertaan Tuhan. Yuk semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau pada sore hari ini Tuhan, kami datang kembali Tuhan, anak-anak-Mu, untuk kami memulai ibadah online pada sore hari ini Tuhan, Komunitas Gereja. Tuhan, kiranya Kau pimpin kami ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan, diagungkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji memuliakan nama-Mu, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Yuk kita akan memulai satu buah pujian di hadapan Tuhan. Kita angkat pujian Sungai Sukacita Tuhan, ya, mengalir dalam hidupku. Amin. Haleluya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalam-Mu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakan-Mu, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacita-Mu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalam-Mu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalam-Mu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Haleluya. Haleluya adik-adik semua. Mari adik-adik kita angkat pujian Bila Roh Allah di dalamku, ya. Kita mau menari memuji Tuhan, ya. Haleluya. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari
bertindak menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari, bertindak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, bertindak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, bertindak menari. Amin. Sekali lagi ya. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari, bertindak menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari, bertindak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, bertindak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, bertindak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, bertindak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, bertindak menari. Ku kan menari, bertindak menari. Ku kan menari, bertindak menari. Haleluya. Mari adik-adik, kita mau siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan, dan hidup kita diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Seperti rusa rindu sungai-Mu Tuhan, demikian juga hidup kita adik-adik semua di hadapan Tuhan. Kita rindu akan perjumpaan dengan Tuhan. Mari adik-adik semua, kita angkat pujian ini dengan segenap hati kita. Seperti rusa rindu sungai-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Tuhan. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus,
Kau segalanya bagiku. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau pada sore hari yang indah ini Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan, haus dan lapar akan Engkau Tuhan, seperti rusa rindu sungai-Mu Tuhan. Demikian juga dengan hidup kami Tuhan, kami rindu akan Engkau ya Bapa. Tuhan, hari ini Tuhan, kami siap untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berfirman melalui hamba-Mu ya Bapa. Urapi hamba-Mu dengan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Dan biarlah Kau berikan kami hikmat, pengertian yang benar tentang kebenaran firman-Mu, sehingga kami anak-anak-Mu Tuhan mengerti akan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu Tuhan buat kami semua pada sore hari yang indah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kami siap untuk dibentuk, diperbaharui oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik semua, Papi Robi pada hari ini akan menyampaikan firman Tuhan lanjutan dari cerita Mami Monica, yang mana 10 tulah terjadi di Mesir, dengan tujuan supaya bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, keluar dari tanah perbudakan, untuk membawa bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan Tuhan, yang banyak menghasilkan madu dan susu, ya. Dan akhirnya bangsa Israel keluar dipimpin oleh Musa. Namun apa yang terjadi ketika Tuhan membawa bangsa Israel keluar, ya, akan menuju ke tanah perjanjian, yang mana jalan yang terdekat adalah melewati daerah orang Filistin. Tetapi hal itu tidak akan terjadi. Karena apa? Tuhan gak mau bangsa Israel menyesal. Karena apa? Ketika mereka akan melewati bangsa orang Filistin, pasti akan terjadi peperangan. Dan pasti akan terjadi persungutan. Sehingga bangsa Israel diputar oleh Allah melewati padang gurun. Dan di mana di sana bertemu dengan yang namanya Laut Teberau, dan dia harus melewatinya untuk nyampe ke tanah perjanjian, harus melewati padang gurun dan melewati Laut Teberau. Namun apa yang terjadi ketika Fir'aun diberitahukan dengan hal apa yang terjadi, bahwa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Tuhan mengeraskan hati Fir'aun kembali, dan akhirnya apa? Dia berusaha untuk mengejar kembali. Apa yang terjadi? Kenapa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Kita harus kembalikan dia, kita harus kejar dia, untuk supaya bangsa Israel kembali menjadi budak kita. Dan akhirnya Fir'aun menyiapkan 600 kereta kuda dan lengkap dengan tentaranya, ya, untuk mengejar bangsa Israel. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan tidak akan membiarkan hal itu terjadi, karena Tuhan akan terus membawa bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir, dan akan membawa ke dalam tanah perjanjian yang sudah dijanjikan Tuhan, ya. Pada siang hari Tuhan menuntun bangsa Israel dengan tiang awan, dan pada malam harinya Tuhan menuntun dengan tiang api. Bukti bahwa penyertaan Tuhan itu ada dalam kehidupan bangsa Israel, supaya tidak ada persungutan yang terjadi, ya. Dan apa yang terjadi ketika pada waktu bangsa Israel dikejar oleh orang-orang Mesir, oleh tentara Fir'aun dan kereta kudanya? Apa yang terjadi, ya? Tiang awan itu berada di belakang tentara orang Israel, ya, dan memimpin bangsa Israel terus melewati tanah padang gurun dan melewati Laut Teberau. Tuhan berfirman kepada Musa, "Musa, ulurkan tanganmu ke atas Laut Teberau ini." Dan apa yang terjadi? Seketika itu juga Laut Teberau terbelah menjadi dua, ya, dan bangsa Israel berjalan di atas tanah yang kering, yang mana air itu menjadi tembok, ya, untuk bangsa Israel melewati laut itu di tanah yang kering.
apa yang terjadi ketika bangsa Israel terus berjalan, namun bangsa Mesir itu mengejar. Dan apa yang terjadi? Tiang awan itu menuju ke belakang dan memandang tentara daripada orang Mesir, ya. Mereka memandang tentara Mesir. Dan apa yang terjadi? Tentara Mesir itu berteriak ketakutan, dan malaikat Tuhan membuat kereta kudanya, rodanya itu menjadi berat dan keretanya menjadi miring, dan malaikat Tuhan mengacaukan tentara Mesir. Apa yang terjadi? Mereka berteriak, "Mari kita tinggalkan orang-orang Israel ini, karena Tuhanlah yang berperang melawan kita. Kita tidak akan sanggup melawan bangsa Israel. Mari kita tinggalkan." Namun apa yang terjadi? Saat itu juga Tuhan berfirman kepada Musa, "Ulurkan tanganmu ke atas laut Tebrau ini." Dan seketika itu juga, ya, ketika bangsa Israel sudah melewati laut Tebrau itu, dan saat itu juga laut itu bersatu kembali menjadi lautan, dan semua bangsa Mesir yang ada di tengah laut itu semuanya mati. Tidak ada satupun yang tinggal, tidak ada satupun yang hidup, semua mati. Hal itu Tuhan menyatakan dalam kehidupan bangsa Israel. Kenapa Tuhan melakukan hal itu? Supaya Tuhan, ya, mengatakan bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaan terhadap Fir'aun, terhadap kereta dan orang-orang Mesir yang berkuda. Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya, dan Tuhan juga ingin menyatakan kemuliaannya kepada bangsa Israel, bahwa Tuhanlah yang melakukan semuanya itu. Bukti bahwa Tuhan senantiasa menyertai kehidupan bangsa Israel. Namun ketika bangsa Israel melihat hal itu terjadi, ketika bangsa Israel dikejar oleh orang-orang Mesir, ya, ketika melihat dari belakang, dan apa yang terjadi? Orang-orang Mesir itu dengan tentara kudanya luar biasa. Dia mengejar sehingga bangsa Israel mengalami ketakutan. Namun apa yang terjadi? Tuhan berfirman kepada Musa di dalam Keluaran 14 ayat 13. Dikatakan demikian, "Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Dan Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja." Nah, hal ini dikatakan oleh Musa supaya bangsa Israel tidak menjadi takut karena pengejaran oleh orang-orang Mesir itu. Tuhan Musa mengingatkan supaya orang Israel tidak usah takut, karena ada Tuhan yang senantiasa menyertai. Bahkan Tuhan sendiri yang akan berperang ganti kita. Ya, itu yang dikatakan oleh Musa kepada bangsa Israel, kepada orang-orang Israel, sehingga bangsa Israel menjadi kuat, percaya akan penyertaan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Benar, ya. Ketika orang Israel itu sudah melewati laut Tebrau, dan saat orang-orang Mesir ada di tengah laut, yang tadi Pak Pirobi sampaikan, malaikat Tuhan mengacaukannya. Dan apa yang terjadi? Kereta kuda itu menjadi miring, ya, rodanya itu menjadi berat untuk melangkah maju. Dan orang-orang Israel melihat, memandang ada malaikat Tuhan yang mengacaukannya, sehingga mereka berteriak, "Ayo kita kembali, kita tinggalkan orang Israel itu, kita nggak usah mengejar dia lagi." Namun apa yang terjadi? Tidak ada satupun orang yang selamat daripada bangsa Mesir ini. Semuanya mati, dan Tuhan sudah melakukannya bagi bangsa Israel. Nah, adik-adik semua, bangsa Israel melihat hal itu terjadi atas bangsa Mesir yang mati semua. Mereka menjadi takut, dan mereka percaya bahwa kemuliaan Tuhan benar-benar dinyatakan di tengah-tengah bangsa Israel. Dan bangsa Israel percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah yang melakukan itu semua. Karena tidak ada satupun orang yang dapat membelah laut,
Walaupun Musa dipakai Tuhan, karena Tuhanlah yang melakukan semuanya itu. Dan kita percaya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Tuhan sanggup melakukan mujizat. Demikian juga dengan hidup kita, adik-adik semua. Kita harus percaya, di tengah pandemi corona saat ini, apapun keadaannya, kita tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan yang sama yang disembah oleh bangsa Israel. Tuhan yang sama yang kita sembah saat ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang senantiasa memimpin, menuntun, menyertai hidup kita semua. Hidup Papi Robi, hidup Papi Mami yang ada, bahkan kehidupan adik-adik semua. Kehidupan orang tua adik-adik. Percaya bahwa kita sampai saat ini ada, semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Semua karena penyertaan Tuhan. Ya, virus corona boleh ada, tetapi kita terus minta kepada Tuhan penyertaannya. Kita minta kepada Tuhan kesehatan yang sempurna daripada Tuhan, supaya kita tetap ada dalam perlindungan Tuhan, supaya kita tetap ada dalam kuasa Tuhan, sehingga kita bisa berkata dalam firman Tuhan, Keluaran 14 ayat 14 ini dikatakan, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Bukan berarti kita diam, tidak ada respon, tidak ada gerakan, tidak ada apapun yang kita bisa lakukan. Tidak seperti itu. Tetapi yang kita mau lakukan apa? Kita mau duduk diam, berdoa, berlutut, minta perlindungan Tuhan, minta penyertaan Tuhan, dan kita tetap setia beribadah kepada Tuhan. Dan kita percaya Tuhan yang sama yang akan menolong kehidupan Papi Robi dan adik-adik semua. Tuhan yang sama yang kita sembah saat ini, Tuhan yang akan menolong kehidupan kita semua. Ya, percaya bahwa penyertaan Tuhan itu selalu ada untuk kita semua. Ya, apapun keadaannya, tetap berharap, kita tetap bersandar kepada Tuhan, setia kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan, firman Tuhan Papi Robi sampaikan sampai di sini, dan Papi Robi percaya kita mau tangkap apa sih yang menjadi kebenaran firman Tuhan hari ini, yaitu kita mau tetap percaya, mengandalkan Tuhan, percaya bahwa Tuhan sanggup menolong hidup kita. Puji Tuhan. Dan ayat hafalannya adik-adik semua ada di dalam Keluaran 14 ayat 14 ya. Demikian firman Tuhan. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ya, itu ayat hafalannya. Yuk, kita mau tutup ibadah sore hari ini dengan kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat sore hari yang indah ini Tuhan. Kami yakin dan percaya apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan untuk kami semua. Kami percaya Tuhan, kami mau meresponi dan kami mau melakukannya di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu sungguh ada di dalam hidup kami. Kasih setia-Mu nyata, pertolongan-Mu Tuhan ya dan amin. Anugerah-Mu selalu baru Tuhan. Kasih setia-Mu tidak pernah terlambat di dalam kehidupan kami Tuhan. Selalu baru. Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan, sore hari yang indah ini Tuhan, kami terus menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Engkau terus memberkati keselamatan kami semua Tuhan. Engkau terus memberkati kesehatan kami semua Tuhan. Engkau terus memberkati tubuh, jiwa, dan roh kami. Dan penyertaan Tuhan ada di dalam kehidupan kami sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah sore hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ingat ya adik-adik ya, ayat hafalannya di dalam Keluaran 14 ayat 14 ya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Puji Tuhan. Sampai minggu depan, Tuhan memberkati ya. Bye-bye.